Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe. Terima kasih. Peserta didik sebagai subjek. Pembelajaran tematik terpadu. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami peserta didik sebagai subjek pembelajaran, memahami tahapan perkembangan peserta didik, memahami karakteristik peserta didik, memahami strategi peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Sebagai pengantar, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, peserta didik tidak lagi hanya dipandang sebagai penerima informasi pasif, tetapi lebih sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki peran yang krusial dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Pendekatan pembelajaran tematik terpadu memperkuat peran peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pengalaman belajar, memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam mengeksplorasi topik-topik yang relevan dengan kehidupan mereka. Peserta didik diajak untuk mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan pengalaman nyata mereka, memperdalam pemahaman mereka melalui diskusi, eksperimen, dan kolaborasi dengan teman sekelas. Dengan fokus pada peserta didik, pembelajaran tematik terpadu mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Mereka diajak untuk bertanya, mencari jawaban, dan menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Ini bukan hanya tentang memahami informasi, tetapi juga tentang menerapkannya dalam situasi nyata dan mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, membangun pengetahuan yang berkelanjutan dan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif dari informasi, tetapi juga pencipta pengetahuan yang aktif. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, membangun pengetahuan yang berkelanjutan dan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif dari informasi, tetapi juga pencipta pengetahuan yang aktif. Oleh karena itu, dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pembelajaran tematik terpadu memperkuat peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran, mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang berpikir mandiri, kritis, dan kreatif. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Kajian tentang tema, peserta didik sebagai subjek pembelajaran, merupakan sebuah pendalaman terhadap peran dan kontribusi peserta didik dalam proses pembelajaran. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana peserta didik dapat diaktifkan secara lebih maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka bukan hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Dalam kajian ini, akan dipelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan peran peserta didik, antara lain. 1. Peran aktif peserta didik. Bagaimana peserta didik dapat menjadi agen pembelajaran yang aktif dalam mencari, menganalisis, dan merespon informasi serta pengetahuan yang diberikan. 2. Keterlibatan dalam proses pembelajaran. Bagaimana guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam diskusi, eksperimen, proyek, dan kegiatan kolaboratif lainnya. 3. Pembangunan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana pendekatan pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik sehingga mereka mampu mengevaluasi informasi, membuat pertanyaan yang relevan, dan menghasilkan solusi-solusi inovatif. 4. Kemandirian belajar. Bagaimana peserta didik didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri, termasuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, menetapkan tujuan, dan mengelola waktu dan sumber daya. 5. Pembelajaran kontekstual. Bagaimana pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan dan pengalaman peserta didik sehingga mereka dapat memahami relevansi dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka peroleh. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendalami kajian ini termasuk jurnal ilmiah, buku teks, artikel, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga-lembaga pendidikan yang terkait. Beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi adalah referensi Vygotsky, L.S., 1978. Pikiran dalam masyarakat, pengembangan proses psikologis yang lebih tinggi. Harvard University Press. Dewi, J. 1916.
Demokrasi dan Pendidikan. Free Press. Brunner, J.S., 1961. Tindakan Penemuan. Tinjauan Pendidikan Harvard, 31, 1, 21, 32. Marzano, R.J., 2017. Seni dan Sains Baru Mengajar. ASCD. Hatie, J. 2009. Pembelajaran terlihat, sintesis lebih dari 800 meta-analisis yang berkaitan dengan prestasi. Routledge. Kajian tema, peserta didik sebagai subjek pembelajaran, merupakan sebuah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana peserta didik dapat diperkuat sebagai subjek pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri dalam mengeksplorasi, memahami, serta mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Beberapa aspek yang mungkin diteliti dalam kajian ini antara lain. 1. Strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan dapat mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran? 2. Motivasi dan kemandirian belajar. Bagaimana tingkat motivasi dan kemandirian belajar peserta didik memengaruhi peran mereka sebagai subjek pembelajaran? 3. Kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana kolaborasi antara peserta didik dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan aplikasi pengetahuan mereka? 4. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memperkuat peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran? 5. Faktor-faktor lingkungan. Bagaimana faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, memengaruhi peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran? Buchman, M. 2016. Otonomi pembelajar dan regulasi diri dalam pendidikan dan pelatihan orang dewasa. Jurnal Eropa untuk Penelitian tentang Pendidikan dan Pembelajaran Orang Dewasa. Melo Silver, C. E. Duncan, R. G. Chin, C. A. 2007. Penyokongan dan prestasi dalam pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan, tanggapan terhadap Kirshner, Sweller, dan Clark, 2006. Psikolog Pendidikan. Deci, E. L. Ryan, R. M. 2000. Apa dan mengapa dari pengejaran tujuan, kebutuhan manusia dan penentuan diri perilaku. Penelitian psikologis. Kosma, R. B. Russell, J. 2005. Mahasiswa menjadi ahli kimia, pengembangan kompetensi representasional. Jurnal Internasional Pendidikan Sains. Dengan memperdalam pemahaman tentang peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran, diharapkan kajian tema ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. C. Tahapan perkembangan peserta didik. 1. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah dua konsep yang seringkali digunakan secara bersamaan, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda dalam konteks pendidikan. A. Pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang dialami oleh individu dari masa ke masa. Ini mencakup peningkatan ukuran tubuh, perkembangan sistem saraf, organ-organ tubuh, dan kemampuan motorik. Pertumbuhan fisik biasanya dapat diukur dengan parameter seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lainnya. Pertumbuhan ini bersifat lebih kuantitatif dan terukur. B. Perkembangan peserta didik. Perkembangan, di sisi lain, merujuk pada perubahan yang terjadi dalam kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan psikologis individu dari waktu ke waktu. Ini mencakup perkembangan bahasa, pemikiran, moral, kemandirian, dan hubungan sosial. Perkembangan peserta didik melibatkan proses pembelajaran, penyesuaian diri, dan pematangan berbagai aspek kepribadian mereka. Perkembangan ini bersifat lebih kualitatif dan subjektif. Dalam konteks pendidikan, kedua konsep ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang sehat dapat mendukung perkembangan kognitif dan emosional yang optimal. Sementara perkembangan kognitif yang baik juga dapat memengaruhi pola pertumbuhan fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Referensi. Ber, L. E. 2008. Perkembangan Anak, edisi ke-8. Boston, Pearson. Santrok, J. W. 2008. Psikologi Pendidikan, edisi ke-4.
New York, McGraw-Hill. Woolfolk, A. 2018. Psikologi Pendidikan, edisi ke-14. Boston, Pearson. Papalia, D. E. Feldman, R. D. 2011. Pengalaman Perkembangan Manusia, edisi ke-12. New York, McGraw-Hill. 2. Aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan anak meliputi berbagai aspek yang saling terkait dan memengaruhi pertumbuhan dan kematangan mereka. Berikut adalah beberapa aspek utama dari perkembangan anak beserta penjelasan dan contohnya. A. Perkembangan fisik. Penjelasan, perkembangan fisik mencakup pertumbuhan tubuh dan perkembangan sistem saraf, organ, dan kemampuan motorik. Contoh, anak yang berusia 3 tahun mungkin mulai belajar untuk berjalan tanpa bantuan orang dewasa dan meningkatkan keterampilan motorik halusnya dengan meronce kecil. Referensi, Ber, L. E. 2008. Child Development, 8 THED. Boston, Pearson. B. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif melibatkan kemampuan anak untuk memproses informasi, memahami konsep, dan memecahkan masalah. Contoh, seorang anak yang berusia 5 tahun mungkin mulai memahami konsep kuantitas dan dapat menghitung benda-benda di sekitarnya. C. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa secara verbal dan nonverbal. Contoh, seorang anak yang berusia 2 tahun mungkin mulai menggunakan kata-kata sederhana untuk menyatakan keinginannya atau menunjuk pada objek yang dia inginkan. D. Perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional melibatkan kemampuan anak untuk membentuk hubungan sosial, mengatur emosi, dan mengembangkan konsep diri. Contoh, seorang anak yang berusia 4 tahun mungkin mulai belajar berbagi mainan dengan teman-temannya dan mengungkapkan emosi secara lebih terbuka. E. Perkembangan moral. Perkembangan moral melibatkan pemahaman anak tentang konsep-konsep moral, nilai, dan kewajiban sosial. Contoh, seorang anak yang berusia 6 tahun mungkin mulai memahami perbedaan antara benar dan salah dalam konteks hubungan sosialnya dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tahapan perkembangan peserta didik. A. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak cenderung mementingkan dunia imajinatif mereka sendiri. Mereka mulai menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk merepresentasikan objek-objek dan ide-ide, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam logika dan pemahaman tentang konsep-konsep abstrak. B. Tahap operasional konkret, Juli 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih konkret dan logis tentang dunia di sekitar mereka. Mereka mampu melakukan operasi mental yang lebih kompleks, termasuk pengelompokan objek berdasarkan ciri-ciri tertentu dan memahami prinsip-prinsip matematika dasar. C. Tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja mulai mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang dunia. Mereka mampu memahami konsep-konsep seperti hipotesis, deduksi, dan pemecahan masalah yang memerlukan pemikiran logis dan analitis. D. Tahap postformal, beberapa individu mencapainya pada usia dewasa. Tahap ini adalah konsep yang diajukan oleh beberapa ahli yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang dapat terus berkembang setelah tahap operasional formal. Individu pada tahap ini mampu menghadapi kompleksitas yang ambigu dan paradoks dalam pemikiran mereka, serta mampu berpikir secara fleksibel dan mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan mereka dengan cara yang lebih kompleks. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang pentingnya memahami karakteristik peserta didik. 1. Perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan individu dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan latar belakang budaya. Contoh, seorang siswa mungkin memiliki minat yang tinggi dalam ilmu pengetahuan alam dan belajar lebih baik melalui demonstrasi langsung, sementara siswa lain mungkin lebih suka belajar melalui membaca dan diskusi. 2. Tingkat perkembangan. Peserta didik berada pada tahapan perkembangan yang berbeda-beda, yang memengaruhi cara mereka memahami dan merespons materi pembelajaran. Contoh, seorang guru di tingkat sekolah dasar perlu memahami bahwa siswa-siswanya mungkin masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga pembelajaran harus disajikan dengan materi yang konkret dan relevan dengan pengalaman mereka. 3. Kebutuhan khusus.
Beberapa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan khusus, seperti peserta didik dengan disabilitas, kecerdasan ganda, atau bakat istimewa, yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Contoh, seorang siswa dengan disleksia mungkin memerlukan strategi pembelajaran yang berbeda, seperti penggunaan materi pembelajaran audiovisual atau dukungan tutor khusus dalam membaca. 4. Konteks sosial dan budaya. Latar belakang budaya, nilai, dan pengalaman hidup peserta didik memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dalam lingkungan belajar. Contoh, seorang guru di daerah multikultural perlu memahami dan menghargai beragam budaya dan bahasa yang ada di kelasnya, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keragaman. Memahami karakteristik peserta didik membantu seorang guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan serta keberagaman peserta didik di kelasnya. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Karakteristik peserta didik. 1. Keterampilan dan kemampuan. Setiap peserta didik memiliki tingkat keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda. Memahami karakteristik ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Contoh, seorang guru yang menyadari bahwa beberapa siswa memiliki tingkat literasi yang rendah dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih visual dan berbasis gambar untuk membantu siswa tersebut memahami konsep dengan lebih baik. 2. Gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Memahami gaya belajar individu memungkinkan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang paling efektif bagi setiap siswa. Contoh, seorang guru yang menyadari bahwa sebagian besar siswanya adalah pembelajar visual dapat menggunakan grafik, diagram, dan video untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif. 3. Kepentingan dan minat. Peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika materi yang diajarkan relevan dengan minat dan kepentingan mereka. Memahami minat dan kepentingan peserta didik dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Contoh, seorang guru matematika yang menyadari bahwa sebagian besar siswanya tertarik pada olahraga dapat menyajikan konsep matematika dengan menggunakan contoh-contoh yang terkait dengan olahraga. 4. Kemampuan sosial dan emosional. Peserta didik juga memiliki beragam kemampuan sosial dan emosional. Memahami karakteristik ini memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, serta membantu mereka mengelola stres dan konflik. Contoh, seorang guru yang menyadari bahwa beberapa siswanya mengalami kecemasan sosial dapat menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dengan dukungan dan bimbingan tambahan. Memahami karakteristik peserta didik merupakan langkah awal yang penting bagi guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menarik, dan bermakna bagi setiap siswa di kelas. Strategi peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik adalah konsep-konsep yang penting dalam konteks pembelajaran. Meskipun sering digunakan secara bersama-sama, mereka memiliki perbedaan dalam konteks implementasi dan ruang lingkupnya. Berikut adalah penjelasan rinci beserta contoh konkret penerapan di sekolah dasar. 1. Pendekatan. Pendekatan merujuk pada kerangka konseptual atau filosofis yang menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Pendekatan memberikan pandangan luas tentang bagaimana pendidikan harus dijalankan. Contoh, pendekatan konstruktivis mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Guru di sekolah dasar mungkin menggunakan pendekatan ini dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, proyek-proyek berbasis penemuan, dan pengalaman langsung. 2. Strategi. Strategi adalah rencana umum yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, strategi pembelajaran kooperatif dapat diterapkan di sekolah dasar di mana siswa bekerja secara bersama-sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ini mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan kerjasama, dan pemecahan masalah. 3. Model. Model adalah kerangka kerja yang menggambarkan struktur dan proses dalam pembelajaran.
Ini memberikan gambaran tentang bagaimana informasi disusun dan disajikan kepada siswa. Contoh, model pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu dengan mengerjakan proyek-proyek yang relevan. Di sekolah dasar, siswa dapat membuat proyek ilmiah tentang ekosistem lokal atau membuat buku cerita tentang sejarah tempat tinggal mereka. 4. Metode. Metode adalah cara khusus yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ini adalah teknik atau prosedur yang diterapkan oleh guru untuk mengajar siswa. Contoh, metode ceramah digunakan ketika guru memberikan penjelasan tentang konsep matematika dasar di kelas. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi yang kompleks secara langsung kepada siswa. 5. Teknik. Teknik adalah langkah-langkah spesifik atau alat yang digunakan dalam metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru atau siswa untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Contoh, dalam metode ceramah, guru dapat menggunakan teknik pertanyaan dan jawaban untuk memastikan pemahaman siswa. Misalnya, setelah menjelaskan konsep, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka. Strategi peningkatan aktivitas belajar peserta didik adalah upaya guru untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga mereka terlibat secara aktif dan produktif. Berikut adalah penjelasan rinci tentang beberapa strategi tersebut. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek nyata yang memerlukan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Dalam konteks ini, peserta didik menjadi aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengimplementasikannya. Contoh, sebuah proyek di mana peserta didik diminta untuk merancang model bangunan ramah lingkungan, meliputi penelitian tentang energi terbarukan, desain bangunan, dan presentasi hasil kepada kelas. 2. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan mereka saling mendukung untuk mencapai kesuksesan bersama. Contoh, sebuah kegiatan di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan teka-teki matematika, dengan setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikan bagian tertentu dari teka-teki tersebut. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah dunia nyata atau skenario yang relevan dengan konten pembelajaran. Mereka ditantang untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, sebuah aktivitas di mana peserta didik diminta untuk merancang program pengurangan limbah plastik di sekolah mereka, termasuk mengidentifikasi sumber limbah plastik, merencanakan kampanye penyuluhan, dan mengukur dampaknya. 4. Pembelajaran berbasis diskusi. Pembelajaran berbasis diskusi melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok atau kelas tentang topik-topik tertentu. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, menyusun argumen, dan mempresentasikan pandangan mereka kepada orang lain. Contoh, sebuah diskusi di kelas tentang dampak perubahan iklim, di mana peserta didik berbagi pengetahuan, pandangan, dan solusi yang mereka ajukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Memahami dan menerapkan strategi peningkatan aktivitas belajar peserta didik secara efektif dapat meningkatkan keterlibatan dan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.